melanjutkan bagian berikutnya terkait dengan beberapa hal yang disunnahkan ketika kita mencintai seorang muslim. Cinta karena Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yundabu lil muslim ayyuhdiya li akhi. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk memberikan hadiah kepada saudaranya, saudara yang dia cintai karena Allah itu. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi ini hadiah tidak mesti yang besar ya, tapi hadiah yang kecil pun tidak mengapa. Berilah hadiah. Kemudian juga wayundabu lahu aydan ayyaqbala hadiyatah. Disunahkan juga untuk menerima pemberian saudaranya. Jadi kalau kita dikasih hadiah orang, sunnahnya diterima. Kecuali kita tahu itu hadiahnya dari ya, uang rakyat, ini hasil korupsi, ini bagi-bagi, maka tolak saja. Atau kita tahu itu pasti dari yang haram, lebih afdal ditolak kalau yang haramnya itu keharaman seperti riba dan sebagainya. Kalau tidak, masih ini halal atau kita menduga baik, ini adalah saudara kita yang baik, maka sunnahnya terima. Apalagi kalau yang dihadiahkan itu kepada anak kita, ini ngasih hadiah untuk anak. Maka kita sebagai orang tua mestinya menyalurkan itu kepada anak. Jadi sunnah memberi hadiah, sunnah juga menerima. Wa yukafi'u 'alaiha, dan juga sunnah membalas hadiah itu. Li hadis Aisyah indal Bukhari qalat, ya, karena hadis Aisyah ya, pada riwayat Imam Bukhari di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata, beliau menerima hadiah, diberi hadiah berupa makanan, susu, atau bahkan dikasih hadiah berupa jariyah, yakni Mariyatul Qibtiyah, beliau terima. Wa yusibu 'alaiha, dan yusibu 'alaiha maknanya adalah membalas, yukafi'u sahibaha fayu'tihi iwadan anha. Jadi beliau memberikan ganti atau balasan kasih hadiah. Ma huwa khairum minha au mithluha, balasan itu bisa semisal atau lebih baik. Yang ada tentunya ya, kalau tidak ada ya di sini ada riwayat berikutnya ya. Hadis Ibnu Umar ya, menurut riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasa'i ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang cukup panjang, yakni intinya salah satunya adalah kalau diberi hadiah maka balas. Kemudian fa'ilam tajidu, jika kalian tidak mendapati balasan itu, yakni tidak ada lagi yang mau dikembalikan atau diberikan balik, fad'u lahu, ya, maka doakanlah, ya, berdoa untuknya. Hatta ta'lamu angqad kafa'tumu, hingga engkau mengetahui itu sudah mencukupi. Apa doanya? Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Rasulullah mengatakan, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih, barang siapa yang dia diberikan kebaikan, maka hendaklah berkata, kemudian dia berkata kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya, jazakallahu khairan. Jadi ini ungkapan hadis ya, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah sampai ya di dalam hal memberikan tanah. Di sini maknanya adalah syukrun, terima kasih. Ai mukafaah, yakni itu balasannya sudah. Ini khususnya bagi orang yang nggak punya apa-apa. Kita dikasih sesuatu, doakan jazakallahu khairan. Atau kalau itu perempuan yang ngasih, jazakillahu khairan. Atau kita doakan secara jamak ya enggak apa-apa, bagus lagi, jazakumullahu khairan. Tambahi lagi yang bagus juga enggak apa-apa doa itu. Lebih bagus lagi, insya Allah begitu. Jadi ini sunnah-sunnah yang insya Allah kalau kita amalkan bagus. Jadi terima kalau dikasih,
kasih orang ya, kalau kita punya sesuatu untuk menyenangkan tentunya karena Allah, kemudian balas. Ini sunnahnya. Dan yang perlu diperhatikan, ini perlu digarisbawahi apalagi di zaman-zaman dekat politik begini, wala ala qatalahu bihadayar ra'iyah ilal hukam. Hadis-hadis ini tidak ada hubungannya dengan hadiah rakyat kepada penguasa. Sebagai pejabat, sebagai irjen, kepala apa ya, punya jabatan, dia datang ke bawah, maka itu tidak masuk hadiah-hadiah dari bawahan ke atasan, itu tidak masuk dalam kategori di dalam kesunahan ini ya. Dan ini lebih mirip rishwah yang diharamkan, kecuali ya, sebelum jadi pejabat itu sudah temanan dekat, sering memberi hadiah, tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka hadis-hadis tentang hadiah ini nggak cocok untuk diberikan atau dijadikan dalil memberi hadiah kepada pejabat. Ya, itu sumber salah satu sumber korupsi di situ, gratifikasi. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, kanatil hadiyatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyah. Adalah hadiah itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, masa Umar, itu memang hadiah, betul-betul hadiah. Rasulullah dikasih, terima. Barirah misalnya memasak kambing dari harta zakat, ya. Rasulullah ketika diundang makan kok nggak ada daging kambingnya, beliau bahkan bertanya, mana tadi daging kambing tadi? Kata Barirah, bukankah engkau nggak makan harta zakat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu zakat untuk engkau, tapi kalau engkau kasih ke aku itu namanya hadiah. Dan beliau menerima hadiah itu. Beliau tidak menerima zakat, hadiah. Wal yauma rishwah. Tetapi sekarang pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hadiah ke penguasa itu masuk kategori rishwah, masuk kategori suap yang laknatullah ya, ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Jadi ini pandangan mayoritas ulama ya. Ini ada 3 pandangan terhadap hadiah ini kalau kepada penguasa. Ini tidak ada di kitab yang kita kaji tapi tambahan. Yang pertama itu mayoritas ulama tidak membolehkan hadiah kepada hukam, kepada penguasa, presiden, kepala negara, gubernur, bupati, wala al-ummal, dan tidak juga kepada pegawai. Pegawai yang sudah digaji, dapat duit dari negara, yang sudah dicukupi tentunya ya. Karena pegawai dalam sistem Islam itu mesti tercukupi, tidak boleh dia miskin. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang kami angkat untuk suatu pekerjaan yang belum nikah, hendaklah nikah. Nggak punya rumah, hendaklah punya rumah. Nggak punya istri, hendaklah beristri. Artinya apa? Pegawai itu dicukupin. Kemudian setelah itu yang dia ambil selain dari apa yang kami berikan itu termasuk gulul, kecurangan. Sehingga kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga ada Ibnul Atabiyah yang diangkat sebagai pemungut zakat oleh Rasulullah. Akhirnya datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini harta engkau, yakni harta negara hasil orang-orang bayar zakat. Sementara ini hadiah orang kepadaku, dia mau ambil. Merah pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik ke mimbar memberikan penjelasan kepada umat, wanti-wanti bahwasanya ada pegawai yang dia sudah kuangkat, ku kasih pekerjaan, ku gaji, kemudian datang dan katakan ini harta engkau dan ini hartaku yang dihadiahkan orang kepadaku. Apakah tidak lebih baik dia itu duduk-duduk aja di rumah bapak ibunya dan lihat orang ngasih hadiah atau enggak? Kalau memang dapat hadiah gitu enggak usah kerja. Ini artinya apa? Hadiah karena dia diangkat sebagai pekerja negara yang digaji itu tidak diperbolehkan. Ini pandangan mayoritas ulama. Masuk kategori mengambil dengan cara yang batil. Kecuali tadi ya memang ada hubungan baik yang sebelumnya itu sudah ada saling biasa ngasih hadiah. Itu karena bertetangga ya. Ada tanaman cabai di halaman rumah ya. Dia katakan kalau mau ambil saja, maka itu tidak masalah ya, hal-hal yang biasa. Meskipun ada
pejabat yang hati-hati. Seperti ada seorang qadhi pada masa khalifah, dia tidak bawa payung, ya, kehujanan, mau ada orang memayungi aja tidak mau. Karena apa? Aku khawatir nanti ketika engkau berperkara, maka aku teringat kebaikan engkau ini, sehingga aku tidak bisa bersikap adil lagi. Ini pandangan ulama mayoritas begitu. Tidak boleh hadiah kepada penguasa atau para pegawai. Kemudian yang kedua, ada yang lebih keras lagi, mengatakan ini hukumnya kafir. Ya. Jadi derajat memberi hadiah kepada penguasa sampai kepada kekafiran, kekufuran. Tapi ini kata penulis kitab yang membahas ini di majalah Al-Buhus, ya, itu mengatakan ini bisa jadi terlalu ekstrim kalau menganggap kafir. Atau kafir di sini maksudnya al-kufrul amali, kafir secara amal, bukan i'tiqad, ya. Artinya dosanya sangat besar, banyak kehancuran negara itu karena korupsi ini. Tapi di sini tidak terlalu bermasalah sepertinya. Kemudian sebagian kelompok yang ketiga, ini banyak dari madhab Syafi'i, itu membolehkan. Dari sisi apa? Boleh memberikan hadiah itu kalau dia tidak mengasih, itu haknya tidak bisa dia ambil. Maka hadiah seperti ini bagi orang yang tadi itu statusnya dipaksa itu tidak mengapa untuk mendapatkan hak, sementara yang menerima tetap haram. Jadi pejabat yang menerima itu haram bagi dia, tapi yang membayar tidak. Ini sebagaimana pendapat Imam Al-Mawardi, juga penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi yang aman yang mana? Kalau kita sebagai pejabat, ya, aman pilih, ya, ketiga-tiganya tidak boleh. Ya, kalau sebagai pejabat ngambil pendapat jumhur ulama tidak boleh. Ya, yang kedua malah itu sangat besar lagi. Yang ketiga tetap haram. Kalau kita sebagai rakyat, yang pertama dan kedua tadi tidak boleh. Yang ketiga ini boleh, ya, boleh, tapi itu bagusnya ditinggalkan. Karena nanti dengan alasan ini orang kemudian menjadi jalan anak tangga kepada banyaknya kasus korupsi. Mestinya itu tidak dilakukan, ya, menghindar dari itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini menyimpang sedikit, ya, ke arah fikih, karena bagaimanapun nafsiyah itu juga kaitannya dengan hukum. Berikutnya disunnahkan juga bagi seorang muslim terhadap saudaranya itu untuk menutupi atau menjaga atau membela kehormatan saudaranya saat saudaranya tidak ada.